Zaman sekarang, siapa yang nggak tahu Matius 11 ayat 28-29? Marilah kepadaku semua yang letih, lesu, dan berbeban berat. I will give you rest. Tuhan akan berikan kita istirahat, ketenangan, kelegaan. Berapa banyak orang Kristen yang berpegang kepada janji Tuhan ini, tapi pada kenyataannya kita nggak mendapatkan ketenangan, stres. Ada sebuah kisah nyata tentang seorang pengacara di Amerika. Pengacara ini punya karir yang baik, bagus, gajinya besar, dia punya rumah, dan baru menikah. Pada satu hari, dia bunuh diri. Suratnya kepada istrinya, bukannya saya tidak sayang kamu, saya hanya capek, mau istirahat. Bapak, Ibu, Saudara, ingat gak ketika kita masih kecil? Kita semua gak mau tidur kan? Maunya main terus. Rasanya hidup ini begitu menyenangkan. Tetapi setelah kita dewasa, kita mau tidur terus karena capek. Tuntutan pekerjaan, mikirin hutang, persaingan, penolakan, jadi bahan omongan, rasa melelahkan, kekecewaan karena harapan-harapan yang tidak terwujud, tidak menjadi kenyataan. Saya nggak tahu apakah pengacara yang bunuh diri ini adalah orang Kristen pengikut Kristus atau bukan. Yang pasti hidupnya tidak berbuah kehidupan. Dia tidak punya damai, tidak ada kelegaan. Apa yang telah dia lakukan, apa yang telah dia capai, tidak membawa kebahagiaan dalam hidupnya. Seandainya dia orang Kristen, kita tahu pada kenyataannya banyak sekali orang Kristen yang hidupnya juga tidak berbuah seperti apa yang Tuhan inginkan. Tidak bertumbuh, bahkan mati atau murtad. Sebuah benih akan bertumbuh ketika ditempatkan di lingkungan yang tepat. Demikian juga keberadaan kondisi rohani kita hanya dapat bertumbuh dengan baik ketika kita berada di dalam lingkungan yang mempunyai pengenalan yang benar akan Tuhan kita, Yesus Kristus. Pengenalan yang benar itu penting sekali. Seperti yang kita ketahui, banyak pengajaran yang salah dimengerti, salah disampaikan, gak jelas, abu-abu, sehingga kita gak mengerti. Ketika hidup saya belum bertumbuh, tapi pada saat itu saya gak sadar bahwa saya gak bertumbuh. Saya begitu capek, lelah akan hidup ini. Rasanya gak ada sukacita. Saya terus mengusahakan buah kehidupan yang Tuhan inginkan. Berusaha untuk sabar, berusaha untuk mengasihi, berusaha untuk setia. Capek sekali. Gagal terus. Dan ngaku dosa lagi. Terus menerus hidup gak ada kepenuhan. Saat itu terus mau mencari. Haus, pengen tahu, pengen dipuaskan sama Tuhan. Datang ke gereja terus menerus, berulang kali ikut retret. Sering kali, berkali-kali bahkan, seorang pengajar menjelaskan, serahkan bebanmu pada Yesus. Dialah yang sanggup menopang hidupmu. Serahkan bebanmu pada Yesus. Siapa yang berbeban berat, datang kepada Yesus. Dia akan memberikan kelegaan. Seperti contoh ilustrasi yang diberikan pengajar. Ini ada buku, coba kamu pegang. Itu bebanmu. Buku itu kamu bawa-bawa terus jadi beban. Capek kan? Serahkan coba kepada saya. Saya Yesus, kamu serahkan buku itu kepada saya. Oh iya. Oh begitu ya. Gak segampang itu Bapak Ibu Saudara. Pada saat kita menyerahkan beban itu kepada Yesus, bagaimana kita menyerahkannya?
Saat itu saya berdoa sama Tuhan. Saya bilang, Tuhan, kenapa hidup saya kayak gini Tuhan? Lihat tuh, suami saya ngutang melulu, mertua saya begini komplain, ipar saya mau ikut campur. Aduh Tuhan, capek. Isinya komplain terus, isinya nyalain orang terus, berpusat pada diri saya sendiri. Apakah itu yang menjadi undangan Tuhan? Perumpamaan yang Yesus ajarkan di dalam Matius 22. Seorang raja yang mengundang banyak orang datang ke pestanya. Kita nggak boleh pakai sembarangan baju. Kalau kita salah baju, raja itu akan memanggil pengawalnya, ngelemparin kita keluar. Mentang-mentang kita tahu Allah itu Maha Kasih, kita sembarangan datang ke hadapannya. Komplain lagi, benar-benar nggak tahu diri. Kalau saya pikir ya, kita datang kepada Tuhan dengan pakaian yang kotor, kebenaran diri kita sendiri, merasa diri kita paling benar. Undangan Yesus untuk datang kepadanya adalah melepaskan kebenaran manusia. Jangan pakai kebenaran kita. Jadi semua beban itu kita lepaskan, itu berarti jangan dipikirin. Karena ada Tuhan yang akan menyelesaikan. Bagaimana caranya? Saya khawatir terus. Percaya penuh. Lepaskan aja. Tuhan, aku capek nih. Rasa capek, tidur. Bersyukur, memandang Tuhan, melihat Tuhan, kebaikannya yang telah Dia berikan kepada kita. Ketika saya mengerti kebenaran, bahwa segala sesuatu adalah kasih karunia Tuhan, termasuk keselamatan kita. Yang perlu kita lakukan, diam, percaya, tunggu, dengarkan, pelajari apa yang Tuhan kehendaki, dan lakukan, taati apa yang Tuhan mau. Berdoa, diam, jangan khawatir, kata Tuhan. Ya udah, jangan khawatir. Diam aja. Kalau nanti ada Roh Kudus yang menyadarkan kesalahan-kesalahan kita, ada timbul di dalam hati kita, lakukan itu dengan berani, minta maaf sama orang, pulihkan hubungan, telepon orang yang kamu buat salah. Maka itu akan memulihkan semua masalah persoalan kita. Jangan takut ketika kita gagal. Lihat, ada kesempatan. Deklarasi Tuhan kepada kita bahwa Dia mengasihi kita. Allah telah menunjukkan kasih-Nya, datang ke dunia, membayar dosa kita di kayu salib. Dia begitu mengasihi kita. Jadi keadaan kita akan baik-baik saja kalau kita mau percaya dan mengasihi Dia. Datang kepada Tuhan dalam kebenarannya. Tenggelamkan diri kita di dalam Dia, yang berarti mematikan kebenaran diri kita sendiri. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.